Nama saya Gina Brutarigan, NIM 2303060084 dari PTNB Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi dan fisiologi pada ternak atau Ornitholagus kuniscus dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT, MP, IPM. Anatomi eksternal pada kelinci. Kelinci terdiri dari caput, kolum, trunkus, ekstremitas librae, ada caudal, dan seluruh tubuh ditutupi oleh rambut atau pilus. Yang pertama ada caput. Bagian caput kelinci terdapat organ-organ, yaitu ada rima oris yang dibatasi oleh labium superior, memiliki celah di tengahnya sehingga tampak denteks incisivus. Selanjutnya ada labium inferior, fibrisae atau rambut-rambut kaku yang panjang di atas labium superior. Ada nares externus atau lubang hidung bagian luar. Ada organon visus terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Selanjutnya ada palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis, yaitu membran nictintan yang telah memproduksi terdapat di sudut dekat hidung. Selanjutnya ada organon auditus yang terdiri dari pinnae, auriculae atau daun telinga, dan porus aucuticus externus atau lubang telinga bagian luar. Selanjutnya ada trunkus, terbagi atas beberapa daerah, yaitu ada toraks atau dada. Selanjutnya ada abdomen atau perut. Selanjutnya ada dorsum atau punggung, glutae atau pinggul, dan perineum, otot di sekitar alat vital. Ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu ada umbiculus, mamae dengan papila mamae yang terletak di inguinal, dan terakhir ada anus. Yang ketiga ada ekstremitas librae, ekstremitas cranalis yang tersusun dari branium disokong oleh tulang humerus, dan ada antae, brachium disokong oleh radius dan ulna. Manus terdiri dari carpus yang disokong oleh tulang karpal, metacarpus disokong oleh tulang metkarpal, digiti disokong oleh phalanges, dan ekstremitas caudalis terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, crus disokong oleh os tibia dan fibula, pes terdiri dari tulang tarsus disokong oleh os tarsalia, metatarsus disokong oleh os metatarsalia, dan ada digiti 3 buah disokong oleh phalanges, dan yang ada terakhir adalah valvula menyerupai teraca atau unggula. Selanjutnya saya akan menjelaskan fotografi organ dalam. Yang pertama ada hepar, warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Yang pertama vesica vela caudal dari hepar, ada esophagus, ventriculus, dan lien caudal dari ventriculus. Selanjutnya ada intestinum tenue atau halus agak merah. Selanjutnya ada caseum besar hijau tua yang ini. Terus ada sintesum karasum seperti manik-manik. Selanjutnya ada vesikel urania gelembung agak tebal. Selanjutnya ada trakea yang berbentuk cincin tulang rawan. Selanjutnya ada bronchus cabang dari trakea. Selanjutnya ada pulmo, itu ada cor yang berwarna merah. Selanjutnya sistem nervosum atau otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri atas yang pertama ada hemisfere cerebri, ada viscera
longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan kedua hemisfere cerebrali. Ada giri, lengkungan pada permukaan cerebrum. Selanjutnya ada sulci, lengkungan pada permukaan cerebrum. Selanjutnya ada cerebrum. Selanjutnya ada medula oblongata. Selanjutnya sistem digestori, ada glandula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut yang terdiri dari glandula parotis sebelah luar di belakang mandibula atau di bawah telinga. Selanjutnya ada glandula sublingualis di bawah lingua. Selanjutnya ada glandula infraorbitalis di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Selanjutnya ada hepar dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus, menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica vela. Saluran dari vesica vela atau ductus cysticus bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choledoductus yang bermuara ke cranial duodenum. Selanjutnya ada pankreas. Di antara duodenum atau pars descendens menghasilkan dua macam getah. Yang pertama ada enzim disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum. Selanjutnya ada hormon disalurkan ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Selanjutnya sistem pernapasan terdiri dari nares externus, ada calvum nasi, ada nares internus, glotis, larynx, dan ada trakea. Selanjutnya yang tersusun dari cincin tulang rawan ini. Selanjutnya ada bifurcatio trachalis atau percabangan dari trakea, ada di sini. Selanjutnya ada bronchus sinister dan dexter yang ada di sini juga. Selanjutnya ada pulmo yang terbagi menjadi dua bagian, yang ini. Pulmo sinister terdiri dari dua lobi, yang itu lubus superius dan lubus inferius. Pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, yaitu ada lubus superius, lubus medianus, dan lubus inferius. Sirkulasi darah. Yang pertama ada cor atau jantung, yang terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang selanjutnya ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Selanjutnya arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenase dari jantung ke kapiler paru-paru. Ada vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenase kembali ke jantung dari organ tubuh. Ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantar darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan enzim pada proses pencernaan. Yang pertama ada enzim pitalin, terdapat di dalam air ludah yang menghasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pitalin mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim maltase, terdapat di 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi yang berfungsi sebagai memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl,
atau biasa disebut dengan asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama dengan makanan. Yang selanjutnya ada cairan empedu, dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit yang berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Sistem pencernaan rumensia yang pertama ada rumen, berfungsi sebagai presentasi oleh mikroba dan sebagai tempat aborsi viva dan sebagai tempat pencampuran pakan. Yang kedua ada retikulum yang berfungsi sebagai persentase oleh mikroorganisme dan sebagai tempat aborsi VFA, air dan amonia. Selanjutnya ada omasum yang berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu dan natrium makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap sehingga penyerapan dari sari makanan juga secara bertahap. Selanjutnya ada abomasum atau perut sejati pada ruminansia yang berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimia.